Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ridho Nugroho, NIM 33250108. Kali ini pada tugas bahasa Indonesia saya akan bereaksi atau memberikan tanggapan dari sebuah pidato yang dikeluarkan oleh almarhum mantan Presiden Indonesia ketiga, yaitu Pak B.J. Habibie atau Profesor Dr. B.J. Habibie. Dan mari kita bereaksi videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah penduduk di dunia ini sudah berkisar 7 miliar orang. Kebijaksanaan seseorang atau manusia tergantung dari masukannya. Karena itu ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan garbage in, garbage out. Secanggihnya manusia itu, kalau masukannya itu salah semua, outputnya salah, keliru. Kita menghadapi suatu kenyataan bahwa teknologi memungkinkan masuknya kejadian-kejadian di ruangan kehidupan tiap masyarakat tanpa bisa dihentikan. Masukan-masukan itu merupakan informasi yang benar-benar mencerminkan kejadian sesuai dengan perilaku manusia tersebut, atau masukan yang direkayasa. Masukan ini memasuki ruang kehidupan dari tiap keluarga di muka bumi ini. Di Indonesia lihat aja, yang mempunyai smartphone sudah berapa banyak. Dia bisa dapat informasi dari ibu Google, bukan ibu guru, ibu Google. Dia dapat informasi dari YouTube, dari mana saja, tidak yang saja. Apa informasi itu menguntungkan diri atau menguntungkan, boleh dikatakan, keluarganya atau masyarakatnya, itu soal lain. Saudara, kenyataan PBB yang didirikan oleh negara-negara waktu berakhirnya Perang Dunia. Oke, baik, di sini saya akan bereaksi video dari almarhum Pak B.J. Habibie. Dia di sini menerangkan bahwasanya teknologi itu telah mengubah seluruh sudut pandang masyarakat di seluruh dunia. Apakah teknologi ini bisa dipergunakan dengan baik oleh semua pihak, atau malah justru teknologi ini disalahgunakan? Itu yang saya tangkap tadi, karena Pak B.J. Habibie tadi barusan mengemukakan bahwasanya kita hari ini mencari informasi melalui Google atau Bu Google apa Bu Guru.
Jadi saya menangkap di sini bahwasanya apakah kita hari ini masih mencari informasi melalui seorang guru, atau malah lebih condong ke Google atau teknologi yang ada pada saat ini. Oke, mari kita lanjut ke video pidato berikutnya. Kalau dipelajari hanya mengandung unsur hak asasi manusia. LSM yang memperjuangkan dimanapun human right, hak asasi manusia, tapi hak harus diimbangi oleh kewajiban. Siapa memperjuangkan kewajiban asasi manusia? Siapa? Saya pernah bersama-sama dengan Helmut Schmidt mengajukan dari Interaction Council agar supaya PBB dalam hari ulang tahunnya salah satu itu memasukkan unsur-unsur human right diimbangi oleh human responsibility. Tidak diterima. Come on. Mikir, mengapa? Karena sistemnya pun itu sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Diberikan veto kepada beberapa negara dan sebagainya. Sedangkan masalah-masalah yang timbul di dunia itu, siapa yang membuatnya? Ada manusia. Manusia itu satu-satunya yang membuat masalah. Tapi manusia itu pula satu-satunya yang hanya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Hanya manusia yang menyelesaikan masalah. Dia bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Tidak mungkin Anda bisa meningkatkan kualitas kehidupan dari keluarga Anda, atau Anda sendiri, atau negara Anda, atau bangsa Anda, jikalau Anda tidak berani menformulasikan masalah-masalah yang ada yang menjadikan kendala-kendala dalam kehidupan Anda sehari-hari dan tidak berani menyelesaikannya. Kalau diam, ya tinggal aja begitu terus. Jadi manusia itu yang membuat masalah, manusia itu yang menyelesaikan masalah, manusia itu harus menghadapi masalah, karena satu-satunya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya adalah menyelesaikan kendala-kendala, masalah-masalah yang dihadapi. Karena itu kita bersyukur bahwa bangsa kita menonton videonya, pidato selanjutnya. Saya di sini menangkap sebuah kata-kata yang sangat bermakna buat kita semua, bahwasanya kita sebagai manusia adalah pemilik keseluruhan dari apa yang kita atur pada saat ini. Almarhum B.J. Habibie di sini mengemukakan bahwasanya manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dia bisa membuat masalah dan dia juga bisa menyelesaikan masalah. Kenapa saya bisa bilang begitu, teman-teman? Karena di kehidupan kita tentunya seringkali kita sering menghadapi sebuah masalah, dan kita mungkin tentu saja sebagai manusia pasti kita juga tahu
bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dan membuat masalah itu menjadi ringan. Tentunya B.J. Habibie di sini menjelaskan bahwasanya manusia itu harus bisa bagaimana caranya supaya masalah itu bisa terkontrol, ibarat terkontrol atau bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita sebagai manusia juga tidak boleh menyerah atas apa masalah yang telah terjadi pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, B.J. Habibie barusan mengungkapkan bahwasanya setiap manusia yang mempunyai masalah pasti akan selesai, dan manusia itu akan memiliki jalan keluarnya sendiri. Oke, baik, kita lanjutkan video pidato selanjutnya. Menyatu. Saya sering ditanya, berapa lama Pak? Apa tidak dikacaukan oleh keadaan? Enggak tuh saya. Sekarang alasannya. Manusia itu membutuhkan bahasa. Bahasa adalah satu-satunya jalan untuk menyampaikan informasi yang ada pada tiap manusia. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang disampaikan oleh almarhum. Beliau menjelaskan bahwasanya bahasa, dan kita mungkin tahu bahasa yang saya bicarakan ini juga sebuah bahasa. Bahasa adalah sebuah hal yang disampaikan untuk menyampaikan sebuah informasi, dan apakah informasi itu valid atau tidak, itu dengan sebuah bahasa. Kalau sebuah bahasa itu tidak digunakan dengan baik oleh kita, maka informasi tersebut bisa dibilang simpang siur atau salah. Maka dari itu, bahasa itu adalah jembatan paling penting untuk kita mengirim sebuah informasi, teman-teman. Kalau misalnya tidak ada bahasa, ibarat bahasa Inggris, kita kalau ngomong bahasa Inggris itu pasti harus benar strukturnya. Ibaratnya kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya kita ngomong bahasa Indonesia aja tidak benar, ibaratnya tidak benar itu dalam artian penyampaiannya tidak konkret, itu pasti akan menimbulkan sesuatu hal yang salah. Bukan menimbulkan sesuatu yang salah, maksud itu akan menimbulkan sebuah informasi yang informasi tersebut mungkin saja tidak begitu tepat. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan lagi. Satu-satunya makhluk hidup di bumi ini yang memiliki kemampuan untuk menerima masukan, menyelesaikan secara rasional, mengambil kesimpulan. Kalau tidak ada teorinya, mengembangkan teorinya. Tapi yang hebat lagi, apa yang dia capai selama 80 tahun misalnya, atau saya usianya 81 tahun, oke? Saya mulai berpikir benar-benar yang katakanlah umur 18. Saya masuk THA 18 tahun. Saya selalu darah dagingan seorang insinyur. Saya nggak ngerti itu politik. I'm not interested. I'm not interested. Saya interested bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan dari keluarga saya dan keluarga masyarakat saya secara halal.
ini bagus banget teman-teman, yang dikemukakan oleh almarhum B.J. Habibie, bahwasanya kita tidak tertarik pada sesuatu yang merugikan orang lain, tapi kita tertarik pada sesuatu yang menguntungkan bagi masyarakat, bagi sekitar kita atau keluarga kita. Karena apa teman-teman? Hidup itu adalah yang terpenting adalah sebuah manfaat, sebuah hal yang benar-benar bisa dipergunakan oleh orang lain. Dalam arti kehidupan yang tidak bisa dimanfaatkan atau bermanfaat oleh orang lain, itu hidupnya akan sia-sia teman-teman. Kehidupan itu akan sia-sia dan mungkin ya tidak berguna lah ya, buat kita. Maka dari itu kita mesti menjadi, orang tua kita selalu bilang, tidak harus tokoh dan tidak harus orang terkenal yang menyampaikan. Kadang orang terdekat juga sering memberikan nasihat-nasihat, bahwasanya kita mesti jadi orang yang berguna. Kenapa? Karena kalau misalnya kita jadi orang yang berguna, pasti manfaat dan pahala, terutama pahala buat diri kita itu banyak, dan orang lain akan merasa senang dengan hal itu teman-teman. Baik, kita lanjut. Tapi saya belajar itu 18 tahun. Sampai sekarang 81 tahun sekarang pun masih belajar. Tadi malam saya tidurnya jam 3. Saya kerja saya tadi ya, wah udah deh. Saya kan baca Yasin untuk ibu yang melahirkan saya dan Ibu Ainun. Setelah itu saya tahlil. Setelah itu saya baca 2 juz. Lama itu, tapi sudah hafal. Karena tiap malam saya laksanakan. Baru saya masuk dalam ilmu pengetahuan. Masalah-masalah yang hidup. Saya buat R80, pesawat terbang. Tiba-tiba muncul anak saya Ilham. Saya baru mau tidur. Dia juga, ya saya harus buat waktu untuk anak saya. Lagi diskusi, akhirnya tidurnya sekitar jam 3. Belum udah bangun harus subuh. Terus ya tidur setelah subuh, terus sekarang berada di sini. Saudara-saudara, tiap manusia punya siklusnya, cara hidupnya, cara bekerjanya. Tapi dia butuhkan bahasa. Bahasa kita bersyukur. Bahasa Indonesia. Satu bahasa. Sehingga saya bisa berada di sini, walaupun saya berdiskusi tadinya bahasa Jerman, tadinya bahasa Inggris, saya dengarkan Indonesia, tapi itu bahasa. Tapi saya bicara dengan masyarakat saya dalam bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia itu belum tentu baik, tapi yang penting saya bisa sampaikan. Jadi kriteria pertama satu bahasa. Kriteria kedua, perilaku. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Pada pidato ini, almarhum Presiden Habibie mengungkapkan bahwasanya sebuah bahasa itu adalah salah satu ciri khas kita. Kita ngomong ke orang Inggris pakai bahasa Inggris, kita ngomong ke Jerman, barusan beliau menyampaikan bahwasanya kalau kita ngomong ke orang Jerman pakai bahasa Jerman, dan kalau kita ngomong ke orang Indonesia tetap harus pakai bahasa Indonesia. Dan di sini Presiden B.J. Habibie mengungkapkan bahwa dia itu sangat bangga dengan bangsa Indonesia, negara yang melahirkan seorang B.J. Habibie yang dia adalah orang hebat yang diakui oleh dunia, dan dia berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Maka dari itu teman-teman,
Habibie itu sangat bangga dan sangat bersyukur sekali dia dilahirkan di negara ini, negara yang begitu memiliki banyak kekayaan, negara yang memiliki begitu banyak sumber daya alam yang sangat melimpah, teman-teman. Tapi ini pesan terakhir saya, seringkali semua itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, koruptor, maling-maling, orang-orang yang cuma ingin berkuasa, orang-orang yang haus kekuasaan. Maka dari itu, teman-teman, kita mesti bersyukur walaupun Indonesia ini sangat pelik saat ini, dengan kondisi yang sangat parah. Menurut kita sangat genting hari ini, tapi kita kudu bangga kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia, karena di negara lain itu tidak akan pernah kita temukan seperti yang di Indonesia, teman-teman. Maka dari itu, pesan saya yang terakhir dari pidato ini bahwasanya dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda tinggal saat ini, jangan lupakan tanah kelahiran Anda sendiri. Karena apa? Karena kebanggaan kita kepada suatu negara itu amat sangat berharga dibanding kita mencari sesuatu di luar sana, teman-teman. Ingat, Upin Ipin di dalam serial Upin Ipin itu pernah dikemukakan oleh Tok Dalang bahwasanya hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, ya lebih baik di negeri sendiri. Maksudnya adalah walaupun di negeri orang itu sangat melimpah, tapi di negeri sendiri ini kita jangan pernah lupakan apa yang telah berjasa buat diri kita, teman-teman. Sekian dari saya, Ridho Ahpi Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.